Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Majid, NIM 2120321, kelas TKM A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang TKM atau manajemen mutu terpadu. Apa sih TKM itu? Apa sih manajemen mutu terpadu itu? TKM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan dengan melibatkan semua anggota. Semua anggota apa? Semua anggota organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas. Dalam TKM sendiri juga dapat diterapkan dalam beberapa sektor, ya seperti sektor pendidikan, di mana pendidikan adalah produk yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada siswa. Manajemen mutu terpadu pendidikan atau TKME dapat membantu lembaga pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dan memenuhi kebutuhan siswa serta masyarakat. TKME melibatkan semua aspek dalam lembaga pendidikan, yang mana termasuk manajemen, staf pengajar, siswa, dan orang tua. Beberapa prinsip TKM pendidikan yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan antara lain yaitu yang pertama, fokus pada kebutuhan siswa dan masyarakat. Dan yang lainnya, lembaga pendidikan harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu keterlibatan semua anggota lembaga pendidikan. Kenapa? Karena setiap anggota lembaga pendidikan harus terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, yang mana baik itu manajemen, pengajar, siswa, dan orang tua. Yang selanjutnya yaitu pendekatan basis data, yang mana lembaga pendidikan harus menggunakan data dan informasi yang akurat dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu fokus pada perbaikan berkelanjutan. Fokus pada perbaikan berkelanjutan itu seperti apa? Yaitu lembaga pendidikan harus memiliki sikap yang terbuka dan siap untuk belajar serta terus-menerus melakukan perbagian yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam TKM pendidikan sendiri, lembaga pendidikan dapat menggunakan alat dan teknik TKM seperti analisis Pareto, diagram alir proses, diagram Ishikawa, dan survei kepuasan pelanggan untuk membantu dalam proses perbaikan kualitas. Dengan menerapkan TKM pendidikan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat secara lebih baik. Jadi lebih efektif dan efisien dalam pemenuhan terhadap siswanya dan terhadap masyarakat, baik itu siswa setelah lulus atau siswa sebelum lulus, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Oke, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengapa sih TKM itu penting? Penting dipelajari. TKM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Berarti untuk mencapai tujuan suatu organisasi untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Baik itu misal kalau pendidikan tadi kan berarti meningkatkan kualitas produknya, itu kan berarti kan siswa. Nah, untuk layanan yang diberikan itu berarti kan terhadap stafnya, pengajarnya, gurunya, dan lain-lain.
sehingga kualitas produk atau siswanya itu bisa meningkat. TKM juga penting dipelajari karena dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan menerapkan TKM, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, serta membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di antara pelanggan dan mitra bisnis, atau misal dalam lingkup pendidikan, yaitu antara pelanggan itu atau siswa atau orang tua, dan mitra bisnis yaitu berarti yang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Untuk sejarah TKM sendiri, konsep TKM pertama kali itu diperkenalkan Walter Shewhart di Amerika pada tahun 1920, sekitar 1920-an lah. Dan seorang insinyur dari Bell Telephone Laboratories pada tahun 1950-an, Dr. Edward Deming, seorang ahli statistik Amerika, mengembangkan metode TKM tersebut yang terfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas. Pada tahun 1980-an, TKM menjadi populer di Jepang dan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan industri manufaktur di Jepang. Dan pada saat ini, TKM telah menjadi pendekatan manajemen yang umum digunakan di seluruh dunia. Ya berarti itu dari mulai tahun 1920-an terus diperkenalkan pertama kali oleh Walter Shewhart, terus pada tahun 1950-an itu dikembangkan lagi oleh insinyur dari Bell Telephone Laboratories, dan pada tahun 1950-an juga Dr. Edward Deming mengembangkan lagi, dan pada tahun 1980-an dikembangkan lagi juga. Berarti ada 3 kali pengembangan, dan yang menjadi titik balik atau titik puncaknya itu pada perkembangan atau pengembangan yang ketiga, yaitu pada tahun 1980-an, dan TKM itu menjadi populer di Jepang dan menjadi faktor kunci dan keberhasilan industri manufaktur di Jepang, yang menyebabkan Jepang pada saat itu dan saat ini itu manufaktur dan ya semua yang ada di Jepang itu menjadi lebih maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa barat. Ya kurang lebih seperti itu paparan sejarah TKM. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ahli-ahli atau yang memahami TKM di Indonesia. Ada beberapa tokoh TKM di Indonesia. Yang pertama antara lain yaitu Profesor Dr. Insinyur Togar M. Simatupang MSc PhD. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Insinyur Diwantoro Harjito English. Yang ketiga yaitu Dr. Insinyur Ahmad Hidayanto MENG. Yang keempat yaitu Dr. Insinyur Bambang Rianto MS MFG MEG. Dan yang kelima yaitu Dr. Surat Miko ST MT. Ya. Seperti yang tadi itu, TKM kan suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Berarti TKM itu selayaknya jangan cuma di pendidikan saja, tapi
dalam beberapa aspek, dalam beberapa organisasi, atau baik itu pendidikan yang lebih jelas, TKM itu sangat dibutuhkan, sangat penting ya. Dikarenakan dalam TKM sendiri kan intinya itu, tujuannya itu kan agar produk atau keluaran hasil. Beberapa prinsip TKM pendidikan yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan antara lain yaitu yang pertama, fokus pada kebutuhan siswa dan masyarakat. Dan yang lainnya, lembaga pendidikan harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat, serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu keterlibatan semua anggota lembaga pendidikan. Kenapa? Karena setiap anggota lembaga pendidikan harus terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, yang mana baik itu manajemen, pengajar, siswa, dan orang tua. Yang selanjutnya yaitu pendekatan basis data, yang mana lembaga pendidikan harus menggunakan data dan informasi yang akurat dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu fokus pada perbaikan berkelanjutan. Fokus pada perbaikan berkelanjutan itu seperti apa? Yaitu lembaga pendidikan harus memiliki sikap yang terbuka dan siap untuk belajar serta terus-menerus melakukan perbagian yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam TKM pendidikan sendiri, lembaga pendidikan dapat menggunakan alat dan teknik TKM seperti analisis Pareto, diagram alir proses, diagram Ishikawa, dan survei kepuasan pelanggan untuk membantu dalam proses perbaikan kualitas. Dengan menerapkan TKM pendidikan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat secara lebih baik. Jadi lebih efektif dan efisien dalam pemenuhan terhadap siswanya dan terhadap masyarakat, baik itu siswa setelah lulus atau siswa sebelum lulus, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Oke, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengapa sih TKM itu penting dipelajari. TKM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Berarti untuk mencapai tujuan suatu organisasi untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Baik itu misal kalau pendidikan tadi kan berarti meningkatkan kualitas produknya, itu kan berarti kan siswa. Nah, untuk layanan yang diberikan itu berarti kan terhadap stafnya, pengajarnya, gurunya, dan lain-lain, sehingga kualitas produk atau siswanya itu bisa meningkat. TKM juga penting dipelajari karena dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan menerapkan TKM, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, serta membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di antara pelanggan dan mitra bisnis, atau misal dalam lingkup pendidikan, yaitu antara pelanggan itu atau siswa atau orang tua, dan mitra bisnis yaitu berarti yang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Untuk sejarah TKM sendiri,
konsep TKM pertama kali itu diperkenal Walter Shewhart di Amerika pada tahun 1920, sekitar 1920-an lah. Dan seorang insinyur dari Bell Telephone Laboratories pada tahun 1950-an, Dr. Edward Deming, seorang ahli statistik Amerika, mengembangkan metode TKM tersebut yang terfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas. Pada tahun 1980-an, TKM menjadi populer di Jepang dan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan industri manufaktur di Jepang. Dan pada saat ini TKM telah menjadi pendekatan manajemen yang umum digunakan di seluruh dunia. Ya, berarti itu dari mulai tahun 1920-an terus diperkenalkan pertama kali oleh Walter Shewhart. Terus pada tahun 1950-an itu dikembangkan lagi oleh insinyur dari Bell Telephone Laboratories, dan pada tahun 1950-an juga Dr. Edward Deming mengembangkan lagi, dan pada tahun 1980-an dikembangkan lagi juga. Berarti ada 3 kali pengembangan, dan yang menjadi titik balik atau titik puncaknya itu pada perkembangan atau pengembangan yang ketiga, yaitu pada tahun 1980-an, dan TKM itu menjadi populer di Jepang dan menjadi faktor kunci dan keberhasilan industri manufaktur Jepang, yang menyebabkan Jepang pada saat itu dan saat ini itu manufaktur dan ya semua yang ada di Jepang itu menjadi lebih maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa barat. Ya, kurang lebih seperti itu paparan sejarah TKM. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ahli-ahli atau yang memahami TKM di Indonesia. Ada beberapa tokoh TKM di Indonesia. Yang pertama antara lain yaitu Profesor Dr. Insinyur Togar M. Simatupang MSc PhD. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Insinyur Diwantoro Harjito English. Yang ketiga yaitu Dr. Insinyur Ahmad Hidayanto MENG. Yang keempat yaitu Dr. Insinyur Bambang Rianto MS MFG MEG. Dan yang kelima yaitu Dr. Surat Miko ST MT. Ya. Seperti yang tadi itu, TKM kan suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Berarti TKM itu selayaknya jangan cuma di pendidikan saja, tapi dalam beberapa aspek, dalam beberapa organisasi, atau baik itu pendidikan yang lebih jelas. TKM itu sangat dibutuhkan, sangat penting ya. Dikarenakan dalam TKM sendiri kan intinya itu, tujuannya itu kan agar produk atau keluaran hasil suatu organisasi atau itu lebih meningkat dan lebih bermanfaat lagi. Jadi ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.